sih Kak. Sampai akhirnya terdengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di checklist cerita eksklusif lisan seputar misteri ganjil. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan teman-teman, ada mahasiswa atau Bang Ipay, ada ingin berbagi kisah ini. Ini kisah ini jujur aja kisah yang saya alami seputar pengalaman ganjil waktu berkemah. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami kemah sama-sama. Kejadian ini terjadi pada saat saya masih duduk di kelas 1 SMA, tepatnya sekitar 2 ya. Pada saat itu saya dan sekolah saya kebetulan sekolah di SMA Negeri 1 Rajagaluh. Sama tuh. Satu alamat ya, kebetulan ada kegiatan, kalau dulu mungkin persami ya, perkemahan Sabtu Minggu ya, seperti itu kan. Nah, saya berangkat dengan rombongan sekolah ke suatu lokasi tempat perkemahan, tapi tepatnya masih dengan pinggir-pinggir hutan Cermai seperti itu. Cermai. Ya, kebetulan saya masuk dalam ambalan 1 penegak 1. Mungkin kalau di SMP itu Lebu 1 kelompok 1. Nah, di hari kedua itu perkemahan itu saya ada kegiatan menjelajah, mencari jejak ya, seperti itu. Di awal-awal tidak ada sebuah keganjilan ya. Jadi setelah sholat subuh semua kelompok dibagi, ambalan 1 penegak 1 sampai berapa itu kalau tidak salah sampai ada 15 lah, 15 sampai 20 bahkan 20 penegak, 20 regu. Karena saya ambalan 1 penegak 1, maka kelompok saya berjumlah 11 orang. Itu berangkat paling dulu. Setelah sholat subuh dikumpulkan di satu lapangan. Kebetulan memang lokasi tersebut beberapa minggu atau pekan itu sempat terjadi kebakaran di sekitaran Cermai. Nah, akhirnya kita habis sholat subuh sekitar pukul 5 mungkin setengah 6 kita berangkat menjelajah. Awal perjalanan lancar, tidak ada yang macam-macam lah. Cuman di tengah perjalanan terbetik niat buruk. Ya maklumlah anak sekolahnya begitu kan nakal. Jadi kami itu bersepakat bagaimana caranya supaya guru kami saja yang lolos. Nah akhirnya ketika melintasi pos 1 itu aman, ya sesuai normal, itu tidak ada persoalan. Begitu memasuki pos 2 mulai itu niat buruk itu terlintas. Ada ide gila yang disampaikan oleh teman saya, bagaimana kalau tanda panahnya itu kita belokkan dengan tujuan agar guru yang lain kesasar gitu kan. Wah maka sepakat gitu, belokan. Jadi yang tadi arah ke selatan ya saya, jadi kita balikan ke arah timur. Nah, kita berjalan dengan senang hati nih, dengan dalam benak kami satu grup ini yang lain pasti nyasar. ya. Jadi dalam benak kami itu yang lain pasti nyasar, kita akan grup yang pertama lah yang pasti dapat juara gitu kan. Perjalanan sekitar 100 meter setelah kita melakukan kenakalan tersebut, tiba-tiba kita memasuki itu area yang pernah kebakaran itu. Ingat ya, ini debu semua, debu-debu bekas kebakaran itu yang sampah terbakar. Tiba-tiba masuk dalam sebuah area yang di situ ada pohon besar Pak, pohon besar sekali pohon itu. Dan belakangan baru diketahui bahwa itu adalah sebuah kabuyutan, mungkin daerah lokasi sakral bagi masyarakat tersebut. Nah, saat melintas ke pohon besar itu, tiba-tiba kami satu grup ini tidak bisa keluar Pak. Nah, jadi kita berputar-putar terus di area kabuyutan itu. Bahkan
kita berjalan nih, perasaan sudah jauh, ternyata balik lagi ke tempat itu, akhirnya berembuk. Kita gunakan teknik-teknik ilmu pramukaan lah, kepanduan. Pertama kita patahin dahan-dahan pohon yang kita lewat itu yang masih belum terbakar, itu kita patah-patahin. Tapi setelah dipatah-patahin, kita kembali lagi ke tempat itu, kita ganti lagi caranya, ngumpulin ranting dan batu. Jadi setiap yang kita lewatin taruh batu gitu. Dan sama hasilnya. Itu berlangsung Pak dari mulai pukul 7 mungkin, setengah 8 lah, karena udah perjalanan jauh sudah di tempat perkemahan, di situ udah jauh lumayan. Itu sampai siang, sampai jam 12 itu kita di situ muter-muter sampai semua anggota panik, ada yang nangis. Pokoknya udah kita menyerah lah, udah badan kotor semua dengan debu bekas arang kebakaran itu. Yang lebih parah lagi, keanehan itu tidak berhenti di situ kan. Jadi saat kita panik, kita pada dengar tuh ada suara mobil, ada suara orang jualan bakso, kedengeran. Tapi ketika kita berteriak minta tolong, nggak ada satupun yang menjawab. Peluit kita sudah tiup, wah udah pokoknya. Kita putus asa di situ. Tiba-tiba datang seekor monyet. Saya kaget tuh, udah monyet. Kita usir pakai tongkat awalnya, monyet itu mundur. Tapi setelah beberapa menit itu monyet dari satu itu jumlahnya banyak Pak, puluhan bahkan mungkin ratusan. Wah di situ mulai panik anak-anak. Akhirnya kita gunakan teori kepramukaan juga. Jadi semua orang berkumpul dalam satu grup, saling membelakangi, jadi berputar gitu kan. Tongkat itu di luar. Jadi kalau kita maju ke selatan tongkatnya dibas-baskan ya. Lalu monyet itu mundur. Tapi begitu kita selesai ngibas-bas, kita mundur, monyet itu maju lagi. Wah di situ sudah pokoknya kita frustasi sampai akhirnya terdengar suara azan. Itu mau menunjukkan maghrib. Bayangkan, dari pagi belum sarapan, panik, nangis, sudah parah sekali nangis lah pokoknya. Itu situasi itu seperti itu terus menerus sampai kita udah lelah lah, capek. Saya mungkin nggak bakal bisa saya lupakan. Saat di titik nadir keputusasaan saya, tiba-tiba saya melihat seorang kakek-kakek yang sedang nyabit rumput tuh. Wah, kata teman saya tidak boleh sebutkan ya, gak enak loh orangnya. Itu ada kakek-kakek. Mana Oyun? Akhirnya kita sama-sama ke sana. Pak, maaf, saya minta tolong tunjukin jalan keluar. Nah, saya sedang berkemah tersesat di sini. Lalu kakek-kakek itu bangkit tiba-tiba, nanya ke saya, kamu bisa tersesat di sini pasti kamu melakukan kesalahan. Awalnya kita mengaku tidak salah, mengelak, karena kita udah lupa. Perasaan kita nggak ada yang salah. Tapi si kakek-kakek itu bersikukuh, tetap saya yakin kamu sudah melakukan sebuah kesalahan. Coba ingat lagi. Akhirnya, oh iya, jujur lah. Oh iya kek, saya tadi melakukan kesalahan. Kesalahan seperti apa kata si kakek itu? Saya membelokkan arah tanda panah yang harusnya ke selatan, saya belokkan ke timur. Wah pantas katanya. Kalau kamu pengen keluar sok betulin lagi. Masih ingat kan letaknya? Kebetulan kita masih ingat, masih. Akhirnya sama kakek-kakek itu dituntun bareng sana, dibetulin arahnya, diluruskan. Setelah itu kumpul lagi ke dekat pohon yang gede itu, yang pohon besar itu. Si kakek bilang, sekarang coba pegang tangan kakek, jadi saling sambung menyambung. Saya pertama megang tangan si kakek tuh, tangan saya dipegang oleh teman saya tuh, sampai semua terakhir. Tiba-tiba kakek itu jalan. Yang lebih anehnya lagi, itu kisaran sekitar 50 meter kan. Itu kelihatan dan besar. Alhamdulillah, bersyukur ngumpul di situ. Kakek sempat berpesan, awas kamu jangan sekali-kali lagi membuat kesalahan atau berbuat nakal. Dan di situ kita saking gembiranya kan, jadi kita langsung peluk-pelukan orang di situ ya. Mau menengok, mau mengucapkan terima kasih ke si kakek-kakek itu udah nggak ada. Kita sudah tidak berpikir negatif lah, karena perasaan senang sudah, kita bisa pulang. Akhirnya kita lari, menuju jalan.
dasar karena kita sudah capek, lelah, kita lupa dengan pesan cekak tersebut. Karena sudah capek, lelah, lapar kan masalahnya. Akhirnya nemu ini selang untuk mata air warga tuh. Karena saking lapar Pak, jadi saya potong tuh selang. Saya minum terus gantian. Tapi ya kita pasang lagi. Setelah itu benar saja pesan kakek itu ternyata dilanggar. Saya langsung lapor kita udah sampai nih ke tempat perkemahan. Waktu saya lapor ke sekolah itu ke tim panitia itu supaya tim panitia itu kasihan bagaimana. Tapi ternyata bukannya kasihan Pak. Saya malah dimarahin habis-habisan sampai disiksa, dan yang anehnya lagi itu grup yang lain selamat padahal itu udah bisa belokkan. Itulah pokoknya pengalaman saya yang gak bakal saya lupakan sampai sekarang. Ya mungkin saya berpesan ya kepada adik-adik saya ketika berkemah, tolong jaga etika, jangan iseng gitu, karena mungkin ada yang tidak suka dengan itu, bahkan mungkin keisengan kita bisa berbalik ke kita sendiri, Bisa membahayakan diri sendiri. Iya, itu seperti itulah cerita saya ini. Sebenarnya saya tuh malu bercerita karena ini, tapi saya berpikir ini mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman, atau Ada pelajaran lah yang bisa dia. buat sahabat pojok pena, berhati-hatilah ketika kita Melakukan melakukan sesuatu. sesuatu ya. Gitu. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.